Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar kalian? Tentu sehat bukan? Oke, sudah siap belajar hari ini? Bagus, Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 5. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Semoga berkat doa tadi kita dalam belajar kali ini dapat kalian pahami. Tujuan pembelajaran kita kali ini, pertama, dengan mengamati video melalui media daring, siswa dapat menggali informasi proses terjadinya hujan dengan tepat. Kedua, dengan berdiskusi kelompok, melalui media daring, siswa dapat mengidentifikasi urutan proses terjadinya hujan dengan tepat. Ketiga, dengan menuliskan urutan proses terjadinya hujan, siswa dapat menyusun informasi secara tertulis tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan. Keempat, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menyatakan lama waktu kegiatan dalam satuan dengan tepat. Kelima, dengan melengkapi tabel kegiatan, siswa dapat menyusun kegiatan yang lama waktu diketahui dengan tepat. Keenam, dengan menuliskan pengalaman menolong, siswa dapat menceritakan pengalaman menolong orang dengan tepat. Yuk kita saksikan bersama video berikut ini. Proses terjadinya hujan. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit, atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Supaya lebih jelas, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Mula-mula air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal dengan hujan. Dan perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut kita syukuri. Pada kotak yang telah disediakan. Diawali dengan nomor 1, proses terjadinya 2, hujan 3, berdasarkan 4, dan 5. penjelasan tadi. Selanjutnya, coba setiap nomor kemudian diceritakan dalam kotak-kotak berikut ini. Yang telah disediakan. Kotak ke-1 dari kotak digunakan nomor 1, untuk menceritakan 2, proses 3, terjadinya hujan tahap ke-1. Selanjutnya, coba kalian amati gambar jam berikut ini. Siti hendak pergi ke rumah temannya untuk mengerjakan tugas. Saat itu, hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7.15 menit pagi dan berhenti pukul 9.10 menit. Kira-kira berapa lama ya hujan turun? Anak-anak, coba kita hitung bersama. Mula-mula hujan turun sejak pukul 7:15 menit. Sampai pukul 8 itu ada 45 menit. Dari pukul 8 ke pukul 9 ada 1 jam. Dari pukul 9 ke pukul 9:10 menit ada 10 menit.
Sehingga dapat dihitung 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit. Jadi, hujan turun selama 1 jam 55 menit. Supaya lebih paham, coba kita kerjakan soal berikut ini. Udin pergi ke sekolah diantar ayahnya. Udin berangkat pukul 6.25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Dari pukul 6:25 menit. Untuk perjalanan 30 menit. Kira-kira pukul berapakah Udin sampai ke sekolah? Mula pukul 6.25 menit ditambah 30 menit sama dengan pukul 6:55 menit. Jadi, Udin sampai di sekolah pukul 6:55 menit. Coba kita selesaikan soal-soal berikut ini dengan waktu. Yang pertama, 2 jam setelah pukul 8 ada pukul berapa? Ya. Yang kedua, 4 jam sebelum pukul 6:20 menit adalah pukul berapa? Ketiga, 45 menit setelah pukul 4:15 menit adalah pukul berapa? Keempat, 3 jam setelah pukul 1:20 menit adalah pukul berapa? Kelima, 1 jam sebelum pukul 9:10 menit adalah pukul berapa? Yang keenam, 50 menit setelah pukul 10:40 menit adalah pukul berapa? Setelah berarti itu ditambah. Apabila sebelum berarti itu dikurang. Kalian sudah mengerti kan? Sekarang coba kalian kerjakan pada buku tugas kalian. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, coba kalian tuliskan jadwal kegiatanmu pada tabel ini, yaitu kegiatan di sekolah hari ini ya. Mulai tiba di sekolah hingga pulang sekolah. Lengkapi juga dengan waktunya ya. Selanjutnya coba perhatikan gambar berikut ini. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya, lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Kira kalau kamu berada di dekat Udin saat itu, apa yang kamu lakukan? Tentu kalian pasti akan menolongnya ya kan? Sekarang kalian tuliskan pendapatmu tentang pengalaman yang menunjukkan sikap menolong di sekolah ya. Nah, terus kerjakan lagi. Tuliskan pengalamanmu menunjukkan sikap menolong yang menurutmu paling berkesan. Tuliskan di buku tulis kalian masing-masing ya. Pelajaran kali ini marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tidak lupa kerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Jaga kesehatan. Walaupun kita di rumah, kita tetap harus belajar. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi